Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dalam sesi inisiasi ke-6 yang mana pada sesi ini kita akan sama-sama belajar tentang supervisi dalam pelayanan publik, ya. Materi ini dapat rekan-rekan mahasiswa sekalian pelajari dalam modul yang tersedia. Dalam sesi kali ini, kegiatan belajar pertama yang dapat kita lakukan adalah tentang pengawasan dan pengendalian secara politik, ya, bahwa pengawasan ini dilakukan oleh lembaga politik sebagai bentuk check and balances di dalam melaksanakan proses pelayanan publik. Check and balances ini dilaksanakan oleh parlemen, ya, kemudian kepala pemerintahan dan juga partai politik. Kepala pemerintahan itu dari mulai presiden sampai dengan kepala daerah provinsi, kabupaten kota, ya, sampai dengan kepala kampung begitu, atau kepala desa. Bentuk pengawasannya terdiri dari 3 hal. Yang pertama, legislasi dan penganggaran, kemudian rapat dengar pendapat, interpelasi dan hak angket, kemudian juga ada evaluasi atas kinerja pemerintah, ya. Tujuan dari dilakukannya pengawasan dan pengendalian secara politik ini dalam pelayanan publik adalah untuk memastikan pelayanan publik sesuai dengan agenda atau kepentingan atau kebutuhan dari masyarakat. Nah, selanjutnya pengawasan ini dapat dilakukan dari internal di dalam birokrasi, dilakukan oleh unit atau instansi dalam birokrasi itu sendiri. Tujuannya tentu saja menjamin kinerja, akuntabilitas, dan kepatuhan dari pegawai yang melaksanakan pelayanan publik. Pelaksananya atau aktor yang melaksanakan pengawasan internal ini ada inspektorat, ya, biasa dikenal dengan inspektorat. Kemudian aparat pengawas internal pemerintah, bisa juga dengan nama lain yang dibuat oleh institusi tersebut. Lazimnya inspektorat memang, tapi ada juga yang menyebutnya dengan SPI begitu. Intinya pengawasan internal dalam birokrasi ini pengawas yang memang dibentuk oleh institusi yang bersangkutan, institusi pemberi layanan publik, agar kinerja layanan publiknya lebih optimal, ya. Bentuk pengawasannya adalah audit internal, kemudian pengawasan melekat oleh atasan langsung, kemudian evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan, ya. Keunggulan dari pengawasan internal dalam birokrasi ini cepat mendeteksi adanya penyimpangan sebelum kesalahan atau penyimpangan tersebut meluas begitu, ya, atau terpolarisasi begitu. Selanjutnya ada pengawasan dan pengendalian secara informal, tadi secara politik, tadi secara atau di dalam birokrasi. Yang berikutnya adalah secara informal, ya. Ini dilakukan oleh masyarakat, media, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lain sebagainya. Bentuk pengawasannya ini adalah kritik dan aspirasi masyarakat, kemudian liputan media massa, kemudian aktivitas kelompok masyarakat sipil, ya. Tujuannya memastikan pelayanan publik transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan publik. Kelebihan dari pengawasan dan pengendalian secara informal ini adalah langsung dari pengguna layanan, ya, sehingga lebih objektif begitu, tidak ada tendensi politik atau hal-hal sentimental lainnya, jadi objektif dari masyarakat.
Nah, 3 bentuk pengawasan ya yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ini tentu saja bagian dari upaya untuk menjaga kualitas dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Tentu hal itu membutuhkan sinergi yang harmonis di antara para pelaksana dan para pengawas untuk melakukan proses pelayanan publik yang jauh lebih akuntabel, transparan, berkeadilan, ya, dan tentu saja mengarah pada pelayanan publik yang prima, sehingga publik merasa puas dengan segala bentuk layanan yang diberikan oleh para pemberi layanan publik. Ya 3 lah ya, ingat ada 3 saja sebenarnya bentuk pengawasan ya, atau jenis dari pengawasan dan pengendalian, yakni secara politik dilakukan oleh parlemen dan juga kepala pemerintahan ya, kemudian internal birokrasi ini biasa dilakukan oleh inspektorat ya, kemudian ada secara informal yang dilakukan oleh media dan atau masyarakat ya. Oke, demikian paparan materi inisiasi ke-6. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas. Saya ucapkan selamat belajar kepada rekan-rekan mahasiswa, tetap semangat, dan sampai jumpa lagi pada sesi inisiasi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat belajar sekali lagi.